Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Mutazana dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24 10 80 20 123. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu masa kejayaan Islam yang sering disebut sebagai Golden Age of Islam. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah runtuhnya Bani Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari kata Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti ini berkuasa selama lebih 5 abad, yaitu sampai tahun 1258 Masehi, dengan total 37 khalifah yang pernah memerintah. Pada masa ini pusat pemerintah dipindahkan ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Bukan hanya pusat politik, tetapi juga menjadi pusat ilmu, pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan Islam. Pemerintah Abbasiyah dikenal sebagai sistem teokrasi, di mana ulama memiliki peran penting dalam menemukan arah kebijakan negara. Secara garis besar, pemerintah dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode besar. Periode pertama yaitu tahun 750 hingga 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia, dan pada masa ini para pejabat pemerintah banyak diambil dari bangsa Persia. Khalifah yang paling terkenal pada masa ini adalah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Makmum, di mana di masa mereka Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Periode kedua dan ketiga ditandai dengan meningkatnya peranan bangsa Turki dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang mulai memisahkan diri dari Baghdad. Sedangkan periode keempat sekitar 1075 hingga 1258 Masehi menunjukkan melemahnya kekuasaan pusat dan berakhir dengan jatuhnya Baghdad akibat serangan bangsa Mongol. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Abbasiyah berhasil membentuk birokrasi yang sangat rapi. Mereka membentuk beberapa biro penting seperti Amirul Umara, Dewan Korespondensi, dan Dewan Al-Barik yang mengatur administrasi, komunikasi, dan keamanan negara. Selain itu, sistem militer juga sangat terorganisasi. Pasukan Abbasiyah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pasukan tetap yang disebut Murtazikah dan pasukan sukarelawan yang disebut Mutatawiyah. Disiplin militer dan latihan rutin menjadi salah satu faktor kekuatan pemerintahan ini. Kemajuan dinasti Abbasiyah tidak hanya dalam bidang pemerintahan, tetapi juga bidang perekonomian. Kota-kota besar seperti Basra menjadi pusat industri sabun dan gelas. Kufah terkenal dengan sutranya, dan Damaskus menjadi kota penghasil kain sutra berkualitas tinggi. Kemudian untuk mendukung perdagangan, pemerintah membangun sumur dan tempat peristirahatan di sepanjang jalur dagang serta armada laut untuk melindungi kapal-kapal dari bajak laut. Dalam bidang pertanian, mereka menggali kanal-kanal irigasi, membangun bendungan, dan memperluas lahan pertanian. Hal ini membuat wilayah Abbasiyah menjadi sangat makmur dan produktif. Salah satu hal yang paling menonjol dari masa dinasti Abbasiyah adalah kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini berdiri Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, yaitu pusat penerjemah, penelitian, dan pengembangan ilmu. Buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Banyak tokoh besar lahir pada masa ini. Dalam bidang tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam hadis, muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Dalam fikih, lahir para imam besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambali. Dalam bidang filsafat dan kedokteran muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Hazan. Ibnu Sina menulis karya terkenal berjudul Kanun Fit
tib yang menjadi rujukan kedokteran selama berabad-abad di Eropa. Sementara Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak ilmu matematika dengan karya-karya Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi salah satu yang menjadi asal mula istilah Al-Jabar yang kita kenal sekarang. Kemajuan ini juga menyebar ke berbagai bidang lain seperti astronomi, fisika, bahasa, dan sastra, menjadi Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Namun seiring waktu kemudian kemajuan ini mulai menurun. Beberapa faktor internal menjadi penyebab kemunduran, antara lain adalah kehidupan mewah para penguasa, perebutan kekuasaan di antara keluarga istana, serta konflik antar golongan Sunni dan Syiah. Selain itu, luasnya wilayah kekuasaan membuat sulitnya pengawasan dan lemahnya ekonomi. Sedangkan faktor eksternal datang dari pemberontakan di daerah-daerah, meningkatnya dominasi bangsa Turki dan Persia, hingga serangan luar seperti Perang Salib dan serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kejatuhan ini menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Meskipun akhirnya runtuh, dinasti Abbasiyah telah berhasil meninggalkan warisan besar bagi dunia Islam dan peradaban manusia. Melalui kemajuan ilmu, pengetahuan, budaya, dan sistem pemerintahan yang teratur, mereka telah meletakkan dasar bagi lahirnya kemajuan dunia modern. Oleh karena itu, di masa Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan Islam, karena pada masa inilah Islam memimpin dunia bukan hanya dalam kekuasaan, tetapi juga dalam ilmu dan peradaban. Demikian pemaparan saya mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.